Felicia? Tunggu, bagaimana bisa? Apa ini mimpi? Tenang aja, lo belum mati kok. Gue cuma mampir ke mimpi lo aja. Jadi ini cuma mimpi ya? Cie, yang bisa ketemu sama kakak gue lagi. Rasanya seneng banget tau liatnya kalau lo sama kakak gue bisa akrab begitu. Kenapa? Kok lo kelihatan kayak gak seneng gitu? Gue cuma merasa bingung sama kakak lo, Felicia. Apa yang dia pikirkan tentang gue? Padahal sebelumnya dia bilang kehadiran gue itu mengganggu. Tapi kenapa dia malah nolongin gue? Ih, masa kayak gitu aja gak paham sih? Lo itu emang pengganggu. Dalam artian pengganggu dalam pikirannya Kak Gerald. Maksudnya? Zia, walaupun gue sama lo gak punya ikatan darah, tapi lo udah anggap gue sebagai keluarga satu-satunya yang lo punya. Lalu setelah gue tiada, mungkin Kak Gerald mengambil peran gue sebagai keluarga satu-satunya yang lo punya. Mungkin begitu. Nah, sekarang jangan ngerasa kesepian lagi ya. Kan ada Kak Gerald. Iya, Felicia. Makasih ya udah buat kita saling mengenal satu sama lain. Iya, jagain kakak gue terus ya. Jika umur dia udah matang buat nikah, jangan biarin dia nikah sama siapapun kecuali sama lo. Karena gue sama orang tua gue bakal restuin hubungan kalian. Ayolah. Gue titip kakak gue ya. Dia bakal baik-baik aja. Padahal masih banyak yang ingin gue omongin ke lo. Tapi kayaknya kakak gue khawatir berat sama lo deh. Dan sekarang udah waktunya bangun. Ayo bangun, Zia. Kak Gerald kok? Zia, lega gue. Syukurlah, lo udah sadar. Gimana perasaannya? Tunggu, kok muka lo merah banget sih? Woi, anjir. Woi, lo ngapa anjay? Kok pingsan lagi? Woi, Zia. Tunggu, ini di mana? Di rumah sakit. Pasti Kak Gerald bawa gue ke sini. Gue kira gue salah. Ternyata itu emang Kak Gerald. Tunggu, kaki gue kok berat banget ya? Kak Gerald? Kenapa dia tidur sambil duduk sih?
Dan juga kenapa dia pakai baju pasien? Apa jangan-jangan waktu nolong gue dia terluka? Kenapa nangis? Loh, bukannya tadi dia masih tidur ya? Kenapa ekspresi lo kayak gitu? Ngapain ngeliatin gue kayak gitu, ha? Ah, Apalah ini bocah? Gue lagi nanya, woi. Kenapa gue malah dicuekin? maaf, Anda siapa ya? Oh, Ini itu ruangan kamar rawat saya. Kayaknya Anda salah ruangan. perasaan tadi di kolam renang kepala lo gak kebentur apapun. Berhenti main-mainnya bocah. Padahal diri dia sendiri yang bilang kalau berurusan sama gue itu akan menimbulkan masalah. Tapi ini malah mau berurusan lagi sama gue. Gak usah ngedumel sambil nyumpet-nyumpet begitu. Gue bisa denger apa yang lo omongin. Gue bener-bener gak paham sama lo, Kak. Kenapa lo gak biarin gue mati aja, ha? Terlalu banyak penderitaan yang gue tanggung sendiri. Seharusnya lo biarin gue Woi, mati. ngomong apa sih lo? Bangun-bangun siuman. Kenapa lo jadi ngelantur begini kalau ngomong, Ya ha? terus buat apa gue hidup? Gue udah gak punya siapa-siapa lagi. Cuman ada rasa takut yang menghantuin gue setiap hari. Ya lebih baik gue mati aja. Dan juga bukannya gue pengganggu buat lo, Kak. Ha? Kan kakak sendiri yang bilang kehadiran gue itu mengganggu buat lo, Kak. Kenapa? Gue bingung. Gue benar-benar gak paham. Zia itu... Ucapan gue waktu itu karena gue ingin lo benci sama gue, Zia. Hah? Lo tahu dari Katian bukan? Jika gue gak bakal tinggal lagi di kota A, gue gak boleh berurusan lagi dengan kota A. Kembali ke kota A pun tidak boleh. Itu termasuk tidak bisa bertemu dengan lo lagi. Lalu apa hubungannya membuat diri kakak dibenci sama gue? Daripada begitu bukannya lebih baik pamit aja? Itu karena gue gak sanggup. Gue gak bisa pamit secara baik-baik sama lo. Aneh banget. Kenapa nggak bisa? Ngebayanginnya aja gak bisa. Ngeliat gue pamit ke lo bakal menunjukkan wajah sedih lo ke gue. Halo, maaf ganggu ya. Kok ada satu pasien lagi di sini? Gak salah kamar, Mas. Pasien? Siapa yang lo sebut pasien, ha? Padahal udah ditelepon dari rumah sakit. Kenapa lama banget datangnya sih lo? Tuan muda Gerald yang terhormat, bukankah dokter di sini bukan cuma saya ya? Kenapa harus saya yang dipanggil? HP gue mati. Gue mau pinjam HP lo. Udahlah, fokus periksa dia. Sebagai gantinya lo bayar uang lemburan gue ya. Kok Kak Gerald akrab banget sama dokternya ya? Jangan bilang mereka saling kenal. Saya cek suhu kamu dulu ya. Iya dokter. Masih agak tinggi ya. Jadi suhu tubuhnya belum normal. Gue bakal cek lagi keadaannya besok. Semoga aja panasnya turun. Lalu bagaimana dengan pernapasannya? Apa ada masalah dengan paru-parunya? Paru-paru. Mungkin saat demam maksud lo nafasnya akan berat. Itu wajar. Kalau itu gue tahu. Ya, terus? Dia tenggelam di kolam renang. Ralat. Tapi ditenggelamkan. Ditenggelamkan? Dia itu korban penculikan oleh bibinya sendiri. Ditenggelamkan di kolam renang dan hampir dibunuh. Jadi lo bawa dia ke sini nggak cuma demam semata? Begitulah. Lo bilang tadi dia tenggelam. Waktu lo selamatin dia, lo ada buat pertolongan pertama bukan? Itu Gue kasih dia napas buatan. Lo yang kasih napas buatan. Dia muntahin airnya kan? Lebih tepatnya muka gue sendiri jadi korbannya. nggak sengaja loh. Ya udah, Zia, selamat beristirahat ya. Besok saya akan periksa lagi. Baik dok. Lo kenapa?
Ada yang bikin lo gak nyaman? Zea, gue ini lagi ngomong sama lo. Jangan cuekin gue kayak gini dong. Gue gak apa-apa. Kalau lo gak apa-apa, kenapa dari tadi lo gak mau natap muka gue, ha? Lo masih marah sama gue? Bukan itu, tapi gue cuman mau bilang makasih udah nolongin gue. Dan juga gue minta maaf udah sembur muka lo, Kak. Jadi lo mau berterima kasih ke gue dan juga minta maaf ke gue. Kok kayak gak tulus gitu ya? Enggak, tulus kok. Gak tulus sama sekali tuh. Kalau lo mau berterima kasih dan juga minta maaf ke gue, seharusnya itu tatap muka gue, bukan malah buang muka. Ih, deket banget lo. Kak Gero, apa sih, ngagetin banget deh. Tiba-tiba mukanya deket banget. Ih, kakak ngapain ngeliatin gue terus? Tapi dengan begini lo bisa natap gue kalau lagi ngomong kan? Kak Gero, gue boleh minta sesuatu nggak? Gue lapar, Kak. Lapar. Oh iya, lo belum makan malam ya? Tapi udah tengah malam begini. Lo mau makan apa? Biar gue beliin. Gue mau makan pop mie, Kak. Mau makan pop mie? Malam-malam begini mau cari kemana? Ya udah, gue cari minimarket yang masih buka di sekitaran sini. Gue tinggal sendiri, lo gak takut kan? Lah, dia kemana? Pergi kemana lagi dia? Aduh. Kepala gue sakit banget. Aduh. Sakit banget. Au. Mau kemana lo, ha? Jangan bilang lo mau pergi beli pop mie sendiri, ho? Kak Gero, Lo ngapain sih? Kan udah gue bilang, gue yang pergi, gue yang beli. Keadaan lo itu belum pulih sepenuhnya. nggak usah. Gue nggak mau ngerepotin lo, Kak. Karena gue udah terbiasa ngelakuin apapun sendiri. Jadi kayaknya rasanya aneh aja kalau misalkan ada orang yang mau bantu gue. Gue bisa Tapi pergi. sekarang lo lagi nggak sendiri. Ada gue. Lo mau tungguin gue di sini atau mau balik ke kamar? Kalau mau balik ke kamar, ayo gue antar lo dulu. Nggak mau, gue mau ikut. Gue nggak mau makan di kamar. Aduh ampun deh. Lo itu lagi masa pemulihan. Cuaca malam ini dingin loh. Ya, tapi Nanti demam lo makin parah. Bisa denger nggak sih? Lagian juga perut sama kepala lo lagi sakit kan? ya udah deh. Ya udah sini, naik pundak gue. Maksudnya nggak usah, Kak. Badan gue berat loh, Kak. Nggak usah. Emangnya badan lo seberat apa sih? Sampai lo ragu kalau gue nggak bisa angkat badan lo, ha? Aduh, ini serius Kak Gerald mau gendong gue? Pilih gue gendong atau gue bopong? Kenapa pilihannya dibopong deh? Nggak usah digendong aja. Ya udah, ayo cepat naik. Iya. Lo tau nggak? Ngegendong lo kayak gini ngingetin gue gendong tas gue waktu zaman SMA. Kok badan gue malah disamain sama tas lo sih, Kak? Emang badan gue nggak berat?
Lo pikir badan lo segini berat? Kayaknya beratan juga tas gue waktu SMA. Ya walaupun badan gue nggak berat, tapi nggak seenteng itu juga kali kak. Ya emang faktanya kok. Lo kira gue bohong? Ih jahat banget. Makannya makan yang banyak. Ah, syukurlah. 24 jam. Ada tambahan lain nggak? Biar gue beli sekalian. Gue maunya pop mie rasa ayam bawang. Kalau tambahannya mungkin gue mau tambah sosis. Itu aja. Ada lagi nggak? Udah itu aja. 새들이 말해 소곤소곤 What you do that for? Alah, ada yang lagi pacaran nih. Aduh, pilihnya hati ini. Cuman itu aja. Nggak ada tambahan lagi. Nggak ada. Ya udah. Gue beli dulu ke dalam ya. Jangan kemana-mana. Jangan tiba-tiba ngilang lagi. Ngerti nggak? Iya kak. Gue nggak bakal kemana-mana kok. Gue tunggu di sini. Kalau ada orang yang mencurigakan langsung lari ke dalam ya. Oh, oke. Gadis pintar. Selamat datang. Selamat berbelanja ya kak. Oh, Aduh, apa nih? Shift malam kali ini jackpot banget deh. Ih, gila. Kok bisa seganteng itu ya? loh. Kemana sih Zia? Loh. Sejuk banget. Kenapa tiba-tiba pindah? Kak Gerald, Gue tanya kenapa pindah. karena cuacanya lebih sejuk di sini kak. Kakak nyariin ya? Demam lo itu belum turun. Angin malam itu dingin banget tau nggak? Tak peduli seberapa dingin yang bosan angin malam Duduk yang ini. bener. Gue ada Selagi di Kak Gerald ada di sisi gue, semua akan baik-baik saja. Nggak denger nggak? Duduk yang bener. Oke. Ini gak salah kan? Kok makanan buat gue banyak banget ya? Kenapa cuma diliatin? Ya dimakan, nanti keburu dingin. Kak Gerald, ini kenapa belinya banyak banget ya? Karena jarang-jarang orang yang demam itu mau makan. Mumpung lo lagi mau makan, jadi gue beli banyak makanan. Tapi kak, ini banyak banget loh. Kalau sebanyak ini gue nggak sanggup buat habisin sendirian loh. Ama. Hah? Ikutin. KAK Kak, ditambah N. Jadi dibaca apa? makan. Nah itu lo tahu. Dan sekarang, ayo cepat makan. Baru kali ini gue bisa makan sebanyak ini. Biasanya kok kayak sakit gini ya tiba-tiba kaki gue. Aduh, Kenapa? Kaki lo sakit? Sakit banget. iya kak. Kok bisa? Sakitnya sih dari tadi, tapi nggak begitu sakit tadi. Kayaknya kesel ya waktu di kolam renang. Biar gue minta teman gue cek kaki lo. Tapi sebelum kembali ke rumah sakit, lo bisa jelaskan sesuatu dulu ke gue? Tentang apa? Tentang bibi lo. Kenapa bibi lo sangat terobsesi sama lo? Hah? Dan sekarang, mulailah bercerita. Kakak ngapain malah jongkok? Kan di sebelah gue ada bangku kak.
biar enak ngobrolnya. Lo kan suka buang muka saat gue ajak ngobrol. Kalau begini kan lo gak lepas dari pandangan gue. Sedetail itu ya? Bisa lo ceritain kenapa bibi lo itu bener-bener sangat terobsesi banget sama lo? Apa gue terlalu maksa lo buat bercerita? Gak masalah kok, Kak. Gue baik-baik aja kok. Gue cuma ngerasa sakit aja kalau nginget masa lalu. Apa lo sanggup buat ceritainnya ke gue? Kalau lo gak sanggup, gak usah cerita. Gue gak bakal maksa lo kok. Gue dibesarkan tanpa sosok orang tua. Saat masih bayi hingga umur gue 5 tahun, gue tinggal di sebuah panti asuhan. Dan saat itu juga di umur gue 5 tahun, gue diadopsi oleh bibi. Mengetahui jika gue masih memiliki seorang keluarga, gue gak bisa menyembunyikan rasa senang gue saat itu. Namun kebahagiaan yang selalu gue dambakan, ternyata sebuah neraka bagi gue. Sejak awal bibi ngadopsi gue itu karena dia punya tujuan, yaitu untuk merampas hak warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua gue. Bibi juga mau ngejual gue ke pria parubaya untuk bisa melunasi hutang-hutangnya yang begitu banyak. Saat mengetahui rencananya itu, umur gue masih 10 tahun. Gila. Dan di saat itu juga gue memutuskan untuk kabur dari bibi. Sial. Kenapa waktu itu gue bersikap seperti itu ke dia? Jadi itu adalah alasan kenapa bibi sangat terobsesi sama gue. Apa ada yang ingin kakak tanyain lagi? Zia. Sebagai permintaan maaf gue, gimana kalau gue balasin dendam lo ke mereka semua? Hah? Boleh. Itu kakak mau ngapain? Di sini lo rupanya. Gimana? Sudah beres dan gue dapatin semuanya. Baguslah. Orang itu siapa ya? Kok serem banget? Gak ada kendala kan? Gak ada, aman kok. Rekaman CCTV-nya dapat. Beres itu mah. Zia, kenapa? Kayak ketakutan gitu. Lo gak apa-apa? Kak Giral, dia siapa? Kakak kenal? Dia temen gue yang ngasih tahu lo kalau lo diculik. Jangan bilang lo takut ya sama dia. Temennya Kak Giral ya? Sedikit. Dia nggak apa-apa kan? Kenapa nyumpet begitu? Nah, penasaran kan lo? Kenapa dia nyumpet di belakang gua kayak gini? Dia itu takut. Katanya muka lo serem, makanya dia nyumpet. What? Apa gue bilang sejak awal? Baru percaya kan lo? Anjir lah. Sudah kenyang kan perut lo? Sekarang waktunya tidur. Gue mau keluar dulu sebentar ya. Kakak mau kemana? Gue mau ngobrol sama temen gue di luar. Gak akan lama kok. Di sekitaran sini. Gak jauh. Lo langsung tidur ya. Begitu ya. Oke deh. Jangan tiba-tiba keluar sendirian kayak tadi. Kalau misalkan lo diikutin terus diculik lagi, lo mau? Halo. Dengerin gak gue ngomong? Anjir, dicuekin gak tuh? Kenapa kak? Tuh kan, gak denger kan tadi gue ngomong apa barusan? Iya, gue gak akan kemana-mana lagi. Gue langsung tidur kok. Dikirain gak ngedengerin gue ngomong. Denger kok. Ya udah gue tinggal dulu. Sekembalinya ke sini gue lihat lo harus sudah tidur. Paham? Iya kak. Gadis yang pintar. Ayo, Kinan. Nan. Ngapain lo ngelamun begitu? Mikirin apa lo? Sorry.
Ngomong apa lo barusan? Ayo ngobrol di luar, ngebahas yang tadi. Ah, iya. Ngebahas yang tadi. Mereka mau ngebahas apa ya? Jadi gimana? Bagaimana tanggapan polisi tentang kasus ini? Apa sih nenek itu akan masuk penjara? Saat ini polisi lagi menginterogasi dia. Kemungkinan besar dia bakal di penjara. Lalu si lelaki tua bangka itu kemana? Dia berhasil kabur. Mengenai itu, iya dia berhasil kabur. Tapi gue berhasil menangkap anak buahnya. Dan sekarang lagi diinterogasi juga dengan polisi. Lalu bagaimana dengan anak si nenek itu? Gak ditemukan ada di rumah. Kayaknya emang dia nggak ada di rumah. Lalu gimana dengan rekaman CCTV yang ada di diskotik yang gue minta? Gue dapat rekaman CCTV-nya. Lo tenang aja. Bagus. Tinggal dipublikasiin di sosial media. Ke sosmed? Lo mau sebarin videonya ke publik? Kenapa kaget begitu? Ini cuma pembalasan kecil kok. Tapi Ral, kalau misalkan video ini disebar, kemungkinan video lamanya Zea itu bakal kesebar juga. Lo nggak mikirin sampai ke situ. Walaupun videonya tersebar, warganet tidak akan buta dan juga salah untuk menilai siapa yang benar dan juga mana yang salah. Seharusnya lo juga berpikir, dengan ini Zea juga akan mendapat simpati. Gue masih nggak paham, kenapa lo melakukannya sejauh ini? Karena bocah itu terlalu baik. Mungkin sampai kapanpun dia nggak akan pernah terpikirkan untuk balas dendam dengan semua apa yang terjadi pada dirinya. Dan juga, kalau lo bingung kenapa gue melakukannya sejauh ini, itu karena cuma gue, satu-satunya keluarga yang dia punya. Gue masih merasa gak paham pada diri gue sendiri. Kenapa gue membiarkan lo terlibat dalam hidup gue? Melihat lo yang terpuruk seperti ini dan diperlakukan seperti ini membuat amarah di dalam hati gue tergeloncok tiba-tiba entah kenapa. Ada apa ya? Kenapa saya dipanggil ke ruangan kepala sekolah? Gue gak tahu lo suka dengan cara gue atau enggak. Kemari dan duduk kamu. Keluarga dari Zia mencarimu. Tapi akan gue buat ketidakadilan yang lo miliki lama gak jumpa ya menjadi adil untuk mereka semua.